Ada yang mengatakan wanita-wanita tersebut kisahnya itu dari umat terdahulu. Yang jelas dari 11 orang wanita tersebut tidak jelas siapa nama mereka. Yang ada disebut nama di sini adalah Ummu Zain dan Abu Zain. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kisah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang tidur malam. Di Nabi sebelum tidur ngobrol dulu dia dengan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan bahasa yang cukup bagus. Kalau saya tidak salah, pekan yang lalu kita sudah sampai kepada wanita yang ketujuh. Sekarang wanita yang ke-8 menceritakan tentang suaminya. Yang ke-8, di giliran yang ke-8 dia bercerita tentang suaminya. Nanti kita tinggal menilai apakah penjelasan dia tentang suaminya itu baik atau buruk. Di samping juga kita introspeksi diri. Saya ini suami yang nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah pernah kita ceritakan. Atau jangan-jangan yang nomor 8 ini qalat Isa'ina, wanita nomor yang ke-8 ini berkata, Zauji al-masu masuharna, suamiku itu sentuhannya selembut sentuhan kelinci. Pernah tengok kelinci? Pernah pegang kelinci? Bagaimana bulu kelinci itu lembut sekali, senang kita pegang. Dia katakan suamiku itu sentuhannya selembut sentuhan kelinci, bukan selembut kelinci, sentuhannya selembut sentuhan kelinci. Warihu rihu zarna, dan baunya, bau tubuhnya itu seperti wanginya tanaman zarna, salah satu jenis tanaman yang memiliki bau yang harum, namanya zarna. Jadi wanita yang ke-8 ini menceritakan bahwa suaminya itu punya punya kepribadian yang senantiasa menjaga kebersihan, menjaga penampilan, sehingga enak dipandang oleh istrinya. Jadi dia tertarik dengan suaminya ini, kagum dengan suaminya itu, karena suaminya itu senantiasa harum, wangi, dan menjaga penampilannya. Jadi kita percaya dan yakin bahwa setiap wanita itu mendapatkan suami yang seperti itu. Tidak pernah mereka berharap suaminya itu memiliki badan yang bau, jorok, kotor. Walaupun kadang-kadang mereka tidak pernah berbicara, tapi kita tahu yang namanya fitrah manusia itu suka pada kebersihan, keharuman. Sehingga di dalam Islam berpenampilan rapi, wangi, berpenampilan bagus di depan pasangan itu ibadah kebaikan. Sebagaimana kita ingin melihat istri kita cantik di hadapan kita, begitu juga sang istri juga ingin suaminya itu berpenampilan gagah, harum, steady di depan istrinya. Itu tidak bisa dipungkiri fitrah itu. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, saya senantiasa berhias di depan istri saya sebagaimana saya ingin dia berhias di depan saya. Jadi ada timbal balik. Abdullah bin Abbas ini kan sahabat Rasulullah yang faqih, yang sangat alam ilmunya. Beliau senantiasa menjaga penampilan di hadapan istrinya. Dia ingin terlihat
gagah, terlihat baik, bagus, enak dipandang, sehingga istrinya nyaman bersamanya. Sebagaimana dia ingin istrinya berpenampilan cantik, berpenampilan menarik di depan dia. Jadi harus hadir. Jangan sampai kita menuntut sang istri untuk memperbagus penampilannya sementara kita salah-salah. Nah, ini bukanlah sesuatu hal yang terpuji dalam agama. Rasulullah kan begitu dulu, senantiasa bersih, senantiasa wangi, baik di luar rumah maupun dalam rumah, ya, bersama istrinya, sehingga mereka merasa nyaman, selalu nyaman bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang pertama tadi, bahwa suaminya itu orang yang lemah lembut, sentuhannya lembut seperti kelinci. Ini menunjukkan bahwa pribadinya yang sangat baik, lemah lembut dengan istrinya, tidak kasar. Sehingga ada tambahan riwayat, dalam riwayat lain dikatakan, kata wanita yang ke-8 ini, aku mengalahkannya sementara dia mengalahkan manusia. Jadi maksudnya suaminya ini kalau di rumah dia banyak mengalah dengan istrinya, tapi mengalah itu bukan karena dia suami takut istri, bukan tipe orang yang takut sama istri, bukan karena pengecut, sifat lemah, bukan. Karena ada riwayat ini mengatakan wayang limunas, aglimu wayang limunas, aku mengalahkannya di rumah. Maksudnya istrinya itu mendominasi suaminya mengalah. Tapi ingat, suaminya itu di luar dia limunas, dia mengalahkan manusia. Jadi kalau di luar rumah seperti singa, kalau sampai ke rumah dia seperti kelinci. Jadi bukan gagah-gagahan dan kasar pada istrinya, sementara di luar rumah dia adalah pecundang, orang yang tidak kalah dalam pergaulan. Nah, di luar rumah dia perkasa, tapi dalam rumah dia banyak mengalah dengan istrinya, lembutnya. Dia bukan takut istri, tidak ada suami takut istri, yang ada suami mau menghormati dan memuliakan istri. Jadi itu laki-laki yang seperti ini yang sangat didambakan, yang diharapkan. Nah, yang ke-8. Ya, seperti yang disampaikan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mengatakan bahwa perempuan ini yaghlibna al-kiram wa yaghlibuhunna al-li'am. Kata Muawiyah, biasanya kalau tipe laki-laki yang mulia, laki-laki yang baik itu, dia kalah dengan istrinya, mengalah dengan istrinya. Istrinya bisa mengalahkan dia. Tapi kalau tipe al-li'am itu laki-laki yang jahat, laki-laki yang bejat, itu wanita akan selalu dirugikan hidup bersamanya. Kata Muawiyah, yang lebih al-kiram, wanita itu bisa mengalahkan laki-laki yang mulia. Para istri bisa mengalahkan laki-laki yang berhati mulia, berhati baik. Sementara mereka, wanita, akan dirugikan dan dikalahkan, terampas hak-hak mereka ketika mereka hidup dengan al-li'am, laki-laki yang bejat, laki-laki yang jahat, yang tidak punya nurani. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tipe yang ke-8 ini. Dan Rasulullah SAW sendiri seperti itu. Nabi pernah mengatakan, ada firqum biman yahrumu 'alan-nar. Maukah kalian aku beritahukan siapakah orang yang haram baginya, haram tubuhnya dimakan neraka, dibakar di neraka. Orang yang diharamkan oleh Allah bagi neraka, dia tidak tersentuh di neraka. Kata Nabi, kullu qaribin hayyin sahlin. Orang yang jauh dari neraka, yang tidak akan tersentuh neraka, Rasulullah hadis sahih, adalah setiap orang yang qarib, orang yang dekat dengan manusia, orang mudah bergaul dengan dia karena akhlaknya bagus, lemah lembut. Qarib, jadi orang dekat, dia berdekat dengan manusia. Hayyin, orang yang senantiasa tenang menghadapi segala situasinya, tetap tenang. Sahlin, mudah, toleran. Jadi dia orang yang tipe orang yang mudah, mudahkan urusan, tidak mempersulit urusan. Kalau orang ada salah minta maaf, cepat dia memaafkan.
Kalau dia jualan, banyak toleransinya. Kalau dia membeli, dia juga toleransi. Jadi tidak suka mencari musuh, bersih tegang, marah-marah. Itu bukan tipe orang yang terpuji. Kata Rasulullah, ini orang yang nanti api neraka tidak mau makan yang menyentuhnya. Kullu qaribin ainin sahdin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di luar rumah kita dituntut seperti itu, apalagi di rumah bersama istri dan anak-anak, maka perlulah laki-laki yang punya kepribadian seperti ini. Masu arnam warrihu rihu zarnam. Arnam itu kelinci, zarnam itu tumbuhan yang yang berbau semerbak. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan istri yang ke-9, wanita yang ke-9. Qalat at-tasi'ah. Berkata wanita yang ke-9, zauji rafi'ul iman. Suamiku itu tiang rumahnya tinggi. Yang rumah tinggi berarti rumahnya besar atau kecil? Menunjukkan rumahnya besar. Maksudnya apa itu? Memangnya kalau rumah besar itu apa makna terkandung di balik rumahnya besar? Tiang rumahnya tinggi, rumahnya besar, apa maksudnya? Maksudnya ia memperbesar ruangan rumahnya itu supaya tamu-tamu yang datang muat. Jadi ini tipe orang yang suka menyambut tamu, tipe orang yang dermawan, tipe orang yang ramah. Jadi orang tidak segan datang ke rumah. Siapa datang masuk ke rumah nanti dihidangkan makanan yang enak-enak. Dermawan. Di rumah besar itu menunjukkan banyak tamu yang datang. Kemudian kata wanita tadi, tawilun hijab, sarung pedangnya panjang. Suamiku itu sarung pedangnya panjang, menunjukkan bahwa dia posturnya tinggi. Karena kalau orang postur pendek pasti sarung pedangnya tidak bisa panjang. Kalau orang Arab bilang tawilun hijab, sarung pedangnya itu panjang, berarti dia punya postur yang tinggi dan punya sifat pemberani. Nah, ini kan kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan kinayah. Disebut dengan kinayah. Ya, satu ungkapan, tapi di balik ungkapan itu ada makna. Yang diceritakan sarung pedang, tapi maksudnya di situ ada makna keberanian pada dirinya. Disebut rumah yang besar, tiang rumah yang tinggi, maksudnya bahwa rumah itu siap menerima tamu dari manapun dan siap menjamu tamu tersebut. Yang ketiga, dia mengatakan azimul rahman. Suamiku itu abu dapurnya banyak. Kalau disebut abu dapur banyak, abu dapurnya sudah menumpuk, sudah jadi bukit, itu menunjukkan bahwa di rumah itu apa? Banyak masak. Nah, masak kari kambing, masak nasi biryani macam-macam. Nah, sehingga abu dapurnya jadi banyak, jadi menumpuk. Maksudnya apa itu? Kinayahnya apa? Apa makna di balik itu? Maksudnya ini orang dermawan. Jadi kalau kasih makan tamu yang datang itu tidak tanggung-tanggung. Ada orang seperti itu. Kedermawanan ini merupakan salah satu sifat terpuji orang Arab. Walaupun zaman jahiliyah dulu, kata Allah Ibnu Zubair, tokoh tabi'in, kata Allah, ketika Islam datang itu ada sekitar 70 sifat kebaikan orang-orang jahiliyah. Memang orang mereka jahiliyah, tapi ada 70 sifat kebaikan mereka. Jadi kalau jahiliyah sekarang itu beda dengan jahiliyah itu. Jahiliyah itu walaupun jahiliyah tapi masih ada kebaikannya. Salah satunya kedermawanan itu. Nah, sanggup ditandingi. Makanya Islam datang membawa ajaran tentang kedermawanan. Dan bisa orang Islami pelit-pelit, karena orang jahiliyah saja dermawan. Sehingga kenapa orang Arab itu, orang jahiliyah itu suka minum khamar? Kenapa minum khamar? Bukan sekedar mereka menikmati sensasi nikmatnya khamar itu, bukan. Tapi mereka minum khamar dengan alasan supaya menambah sifat kedermawanan.
Karena orang waktu sudah mabuk, dia itu tidak tanggung-tanggung kalau memberi atau bersedekah. Kalau masih waras, masih sadar, kita takut-takut ngeluarin uang 100.000 itu takut. Kenapa? Karena masih sadar. Tapi coba dalam keadaan mabuk diminta 100 juta pun kita kasih dalam setiap kenapa? Mabuk nggak sadar. Apa yang kita kasih? Minta kunci mobil kita kasih. Kita seperti orang itu ekonomis, nggak sadar. Jadi orang jahiliyah itu suka mabuk supaya apa? Supaya waktu dia memberi dia tidak tanggung-tanggung memberi dalam jumlah yang besar. Nggak sadar, dia hilang kesadaran dia waktu memberi. Itu tujuannya mabuk salah satunya. Makanya anggur itu disebut karam. Anggur yang dibuat minuman keras itu disebut karam. Karam itu artinya kemuliaan. Jadi minuman keras dikaitkan dengan kedermawanan. Karam itu kedermawanan. Nah, datang kita jadi umat Islam kok pelit kan gitu. Ada tempat itu orang pelit dalam Islam. Rasulullah datang dengan syariat kedermawanan. Karena yang dia dakwahkan orang jahiliyah. Nah, bisa orang jahiliyah didakwahkan dengan pelit tadi. Karena mereka orang-orang yang dermawan. Nah, contohnya ini tadi. Suami saya, aku dapurnya banyak, membunuh, jadi bukit. Kenapa? Karena banyak masak. Kenapa banyak masak? Setiap tamu yang datang disuguhkan makanan yang enak-enak. Tidak sulit bagi mereka untuk menyembelih kambing, menyembelih onta, tidak susah bagi mereka. Walaupun kadang-kadang onta di rumah cuma berapa ekor, kambing cuma berapa ekor. Seperti kisah Hatim At-Ta'i, salah seorang yang terkenal di zaman jahiliyah dengan kedermawanannya. Hatim banyak sekali kisah kedermawanannya, sehingga menjadi ikon kedermawanan zaman jahiliyah. Sampai dikenal kedermawanannya sampai ke negeri India, sampai ke negeri Romawi, seorang kenal dia Hatim At-Ta'i. Suatu hari dia pergi ke rumah seorang anak yatim. Anak yatim ini punya 10 ekor kambing di rumah. Waktu datang ke rumah anak yatim ini, Hatim At-Ta'i disuguhkan anak yatim tadi menyembelih seekor kambing miliknya. Kemudian dihidangkan. Pas kena waktu itu kepala kambing itu yang paling disukai oleh Hatim At-Ta'i, dia makan kepala kambing. Ternyata dia makannya lahap, enak sekali. Anak yatim tadi ketika melihat si Hatim tadi makan dengan lahap, akhirnya dia merasa, oh ini perlu kita sembelih lagi kambing. Pergi dia ke belakang rumah, dia sembelih 9 ekor kambing ini. Jadi semua 10 ekor kambing milik anak yatim tadi habis disembelih oleh anak yatim pemiliknya, untuk dihidangkan kepada tamu. Karena dia orang Arab itu air, kalau tamu sedang lahap makan, tiba-tiba kita putuskan kenikmatan dia menikmati hidangan itu air. Jadi anak yatim tadi merasa ini enak sekali dia makan di rumah kita, di sebuah kemuliaan, dia sembelih lagi. Habislah kambingnya 10 ekor. Si Hatim At-Ta'i tidak saja dia makan aja, makan. Sudah selesai makan, kita izin, makasih banyak sudah menjamu saya, sudah menghidangkan makanan lezat, enak sekali. Pas dia keluar, dia tengok 10 ekor kambing hilang kepala. Sudah disembelih semua sama si anak tadi. Kata Hatim, kamu sembelih semua? Iya, saya sembelih. Kenapa sebanyak ini? Ya karena saya tengok Tuhan lahap sekali makan. Air bagi saya Tuhan sedang melahap makanan dengan penuh kenikmatan. Tiba-tiba saya hanya menyediakan 1 kepala kambing. Makanya saya sembelih semua. Kata anak yatim itu. Anak yatim ini pun nggak kurang dermawan. Terus kata Hatim, akhirnya apa? Si Hatim dari sadar. Dia katakan, anak ini lebih dermawan daripada saya. Sebagai gantinya apa? Dia pulang ke rumah, dia ambil 300 ekor onta merah, onta paling mahal. 300 ekor onta merah, 500 ekor kambing dia kasih kepada anak yatim hadiah. Jadi orang Arab kan tidak tahu tanggung. 300 ekor onta tambah 500 ekor kambing kasih tuan anak yatim. Orang bilang, Hatim, kamu lebih dermawan dari anak itu. Kata Hatim, tidak, dia lebih dermawan dari saya, karena dia menyembelih semua kambing yang dia punya. Kalau saya cuma memberikan sedikit kambing yang saya beli. Rupanya 500 ekor kambing itu masih secuil, sedikit dari kambing yang dia punya. Koleksi kambingnya banyak. Kata Hatim, dia lebih dermawan dari saya. Itu anak-anak tahu dia bagaimana seharusnya dia memuliakan tamu. Jadi jangan sampai main sama orang Arab, orang jahiliyah tentang kedermawanan itu.
Itu baru satu nama, berderet nama-nama lain. Tapi yang pelit ada juga, yang pelit ada juga. Makanya Imam apa itu? Siapa itu dalam Islam? Allah SWT. Ada seorang tokoh ulama yang menulis buku tentang al-bukhala, kisah orang-orang bakhil, kisah orang-orang pelit. Ada juga yang dermawannya banyak, yang pelit juga ada satu dua, dan itu dibuat khusus tentang bukhala orang-orang bakhil. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita yang ke-9 ini menceritakan tentang suaminya. Dia katakan azimur rahmat. Suami saya ini abu dapurnya begitu banyak karena banyak masak untuk menjamu tamu dengan hidangan-hidangan yang besar. Terakhir dia katakan qaribul baiti minan nar. Rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Nabi ke tempat pertemuan, tempat orang kumpul-kumpul. Rumah itu dekat dengan mereka. Artinya rumahnya itu siap kapan saja orang datang. Karena tempat berkumpul itu biasanya banyak orang. Kalau mereka haus datang ke rumah minum, kalau lapar silakan makan di rumah. Tidak ada dibatasi. Kalau ada kurma silakan makan, apa saja silakan dinikmati. Ini menunjukkan bahwa suaminya ini adalah orang yang sangat dermawan. Berarti yang ke-8 dengan yang ke-9 ini pujian ya, bagus ya. Nah, tipe laki-laki yang bagus yang menceritakan tentang suaminya, dia bangga suaminya itu orang yang dermawan, bukan orang yang pelit. Nah, itu dia tuh orang lain, apalagi untuk istrinya. Kalau saya tanya lagi gimana kebaikan dia terhadap istrinya, sudah jelas. Untuk anak-anaknya sudah jelas. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita beralih yang ke-10. Qalatil 'ashirah. Berkata wanita yang ke-10, Zauji Malik. Suami saya Malik. Ada yang bilang namanya Malik. Ada yang bilang maksud Malik di sini seseorang yang memiliki kekayaan yang melimpah. Seorang yang punya kekayaan. Malik di Malaka yang itu kan memiliki. Malik orang yang memiliki sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga, punya kekayaan. Wama Malik, ada apa dengan Malik? Suaminya itu ada apa dengan Malik? Atau apa yang dia punya, apa yang dia miliki? Dia tanya. Kemudian dia jawab sendiri, Malikun khairun min zalik. Malik suami saya itu lebih baik dari apa yang kalian ceritakan tadi. Jadi kan wanita yang ke-9 kan cerita tentang suaminya, puji-puji suaminya. Kata yang ke-10 dia kalah. Suami saya lebih hebat dari yang kalian bayangkan, dari yang kalian ceritakan. Kalau ada yang memuji suami saya, berarti pujiannya itu belum apa-apa dibandingkan dengan keadaannya yang sebenarnya. Kalau kita kadang-kadang kan pujian aja hebat, tengok orangnya seperti yang tidak seperti yang diberitakan. Kalau ini tidak, si Malik ini kata istrinya, keadaan dia itu jauh lebih baik daripada berita yang didengar oleh orang. Jadi dia nggak perlu cerita banyak-banyak. Dia bilang suami saya lebih baik dari yang kalian ceritakan. Lebih hebat suami saya daripada suami kalian. Jadi rupanya ada juga perempuan itu dia berlomba-lomba mengunggulkan suaminya masing-masing. Jadi kalau istrinya bangga terhadap suaminya, maka kalau yang seperti nomor 1 keluarga habis semua aib suaminya diceritakan kepada teman-teman. Kemudian dia katakan, ya, intinya dia ingin mengatakan suaminya itu banyak sekali kebaikannya, susah untuk diceritakan. Gitu. Dia katakan salah satunya, dia katakan lahu ibilun katsiratul mabarik qalilatul masaib. Dia punya onta yang banyak, tapi ontanya itu memiliki banyak sekali kandang. Ontanya itu punya banyak kandang dan punya sedikit tempat merumput atau tempat mengembala. Ini juga bentuk wilayah kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada semacam kalimat yang mengandung makna di balik itu. Dia katakan untanya itu memiliki banyak
kandang tadi, maksudnya apa? Ontanya itu jarang dibawa ke tempat padang rumput, ke tempat pengembalaan. Kenapa? Ontanya itu lebih banyak tidur berbahan di kandang, berbahan badannya di kandang. Kenapa tidak banyak dibawa ke padang rumput atau ke padang pasir? Karena ontanya sudah disiapkan untuk disembelih. Jadi kandangnya banyak, maksudnya ontanya itu tinggal di kandang, tidak dibawa keluar. Kenapa? Karena ontanya itu disiapkan untuk disembelih, untuk dihidangkan kepada tamu yang datang. Ya, jadi dia menceritakan kedermawanan suaminya dalam bentuk yang lain. Kalau yang nomor 9 tadi dengan caranya sendiri, yang nomor 10 dia punya cara menceritakan bagaimana suaminya itu dermawan. Artinya ontanya sering di rumah, jarang dibawa ke tempat pengembalaan. Yang di sana sedikit, yang banyak di rumah. Kenapa? Di banyak yang tinggal di rumah di kandang. Karena kalau tamu datang sembelih satu, tamu datang sembelih lagi. Tentu dapurnya juga besar lagi kalau model seperti ini. Ya. Jadi banyak kandangnya, sedikit tempat rumputnya. Artinya lebih banyak ontanya itu berdiam di rumah karena disiapkan untuk tamu-tamu yang datang. Nah, ini maksud dari pernyataan dari perempuan ini. Idza sami'na sautan mizhari ayqanna annahunna hawaid. Jadi binatang-binatang itu pun onta-onta tadi itu, ketika dia mendengar suara mizhar, suara alat yang dibunyikan itu, onta itu pun tahu kalau dia akan binasa. Maksudnya ketika ada tamu dipukul alat tadi bunyi bersuara, dan biasanya kalau sudah bersuara itu ada onta yang akan disembelih. Jadi kalau sudah bersuara bunyi suara mizhar tadi, onta-onta pun tahu kalau dia akan disembelih, disuguhkan kepada tamu. Nah, inilah cara wanita tadi bercerita tentang apa? Tentang kehebatan suaminya. Intinya suaminya adalah orang yang sangat dermawan, ya, punya kebaikan-kebaikan. Sudah selesai 10 wanita. Kita lanjutkan yang ke-11. Tapi nampaknya yang ke-11 ini tidak selesai malam ini, karena yang paling panjang bercerita ini yang ke-11, yang terakhir. Mungkin waktunya masih banyak, ya, waktunya yang tersisa banyak, jadi dia paling banyak cerita. Asobah itu terakhir itu biasa lebih banyak dapat jatah untuk bercerita, menghabiskan waktu. Kata wanita yang ke-11 ini Zauji Abu Zar'in. Makanya hadis ini disebut dengan hadis Abu Zar'in atau Abu Zar'in. Suamiku namanya Abu Zar'in, panggilannya adalah Abu Zar'in. Kenapa dia tidak menyebut nama? Dia menyebut kunyah, nama panggilan Abu Zar'in. Biasanya orang Arab kalau disebut kunyah itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mulia. Kita kalau ingin memuliakan seseorang panggil dengan kata Abu itu. Saya Nabi Muhammad panggil Abu Qasim. Misalnya Abu Abdillah, Abu Umar. Panggilan kunyah. Jika orang punya anak namanya Umar, nanti ayahnya panggil Abu Umar. Itu panggilan terhormat, panggilan baik dalam kultur masyarakat Arab. Jadi kalau orang yang memanggil Abu Zar'in itu berarti menunjukkan bahwa dia ini orang baik, orang mulia, banyak kebaikannya, banyak kemuliaannya. Wa ma Abu Zar'in, dikata istri tadi, tahu nggak kalian siapa itu Abu Zar'in? Bapak Ibu sekalian, waktu dia menceritakan tentang suaminya itu Abu Zar'in, itu statusnya itu janda, bukan janda. Statusnya itu dia sudah bercerai dengan Abu Zar'in. Sudah cerai, bukan istrinya lagi. Ini bukan suami dia lagi. Jadi Abu Zar'in ini adalah suami pertama. Jadi wanita ini ketika bercerita itu dia sudah jadi istri orang, menikah lagi dia. Jadi dia cerita tentang suami pertama dia itu namanya Abu Zar'in. Kita tengok nanti ceritanya itu seperti apa. Ujian dia kepada mantan suaminya. Biasanya kalau orang sudah bercerai kan bercerita tentang mantannya itu kan mungkin yang buru-buru kan, sesuatu yang melukai hati dan sebagainya, kenangannya tidak baik. Tapi Ummu Zar'in bercerita tentang mantannya, mantan suami itu dengan cerita yang sangat memuji kebaikan Abu Zar'in. Dia panggil Abu Zar'in. Tahu nggak kalian siapa itu Abu Zar'in? Siapa itu Abu Zar'in? Tahu ya, belum kita baca ya. Tapi kalau kita jelaskan hari ini dan malam ini sudah selesai, baiknya kita simpan saja. Siapa itu Abu Zar'in?
Zarnain. Nanti judul ke depan, Man huwa Abu Zarnain. Siapa itu Abu Zarnain? Nah, insyaallah kalau hadir insyaallah kita akan berkenalan dengan Abu Zarnain. Mudah-mudahan kita mewarisi sebagian atau seluruh sifat dari Abu Zarnain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.